buat badan kita, buat ruhnya kita, mudah-mudahan sehat semua, amin. Dan buat semua keluarga besar kita, orang tua kita dan anak turunan kita, dan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala biar pada sehat semua, amin. Tertolak bala, musibah, bencana, sihir, apa segala macam, gangguan-gangguan jin, penyakit-penyakit ain, apapun itu, insyaallah dengan pembacaan Al-Fatihah mudah-mudahan membuka perlindungan dari Allah Jalla Jalaluhu ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan semua arwah kaum muslimin muslimat mukminin mukminat dari yang paling dulu yang sekarang di akhir zaman nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka surah Al-Qasas ya. Surah keberapa tadi? 28. Ada berapa ayat? Ngarang dilihat. Berapa? 88 ayat. Kalau sehari seayat, berapa hari ngapal? Saya jawab, bertanya. Kalau 88 ayat, terus kita ngapalin sehari seayat, berapa hari? Enggak, salah. Yang ngitungin benar. Al-Qasas berapa ayat? 88 ayat. Lah kalau sehari seayat, berapa hari? Mana founder An-Najm Project? Ayo Elita. Pertanyaannya, ini ayat surah Al-Qasas 88 ayat. Kalau kita ngapalin sehari seayat, berapa hari kita bisa selesai? Beneran? 88 hari betul? Sehari seayat. Ayatnya 88 ayat. Jadi berapa hari? Salah. Berarti belum pada ngapalin Quran. Yakin saya. Kalau udah ngapalin Quran, jawabannya nggak bakal begitu. Karena yang sehari seayat mah gigi satu. Iya, nanti kita doyan kok. Habis itu mah nggak mungkin sehari seayat. Asli itu. Jadi kalau 88 hari kelamaan. Karena kalau sehari seayat, pada prakteknya sebulan apa? Kita mah cuma perlu penyesuaian doang sih. Jadi yang seayat mah paling sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu berhenti. Nggak ngapal lagi. Enggak ya. Habis itu doyan 2 ayat, 4 ayat, 6 ayat. Lama-lama kok bisa sehalaman gitu? Betul nggak? Betul apa betul? Allahumma arhamna Allahumma dzakirna minhu
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim Mim. Coba lihat ayatnya. Hurufnya apa aja tuh? Sin. Nih. Lagi coba. Lagi. Coba ditutup. Handphone ditutup. Qurannya ditutup. Coba baca. Sebelahnya siapa namanya? Hah? Nur. Nur. Belakang. Nur 1. Ayo baca. Cakep. Sebelahnya siapa? Namanya Qasim. Siapa namanya? Hah? Kuswanti. Aja Kuswanti. Ya, silakan baca. Semua baca. Nih siapa jagoannya? Siapa namanya saya? Hah? Azab. Azab apaan? Azam. Coba Azam baca. Cakep. Itu udah satu ayat tuh. Udah apa satu ayat. Bahkan bukan satu ayat doang, udah 2 ayat. Percaya nggak 2 ayat? Coba mundur ke surah 6. Surah 26. Asy-Syu'ara. Habis Al-Furqan. Iya, apa bunyinya? Sin. Nih, berarti udah hafal 2 ayat tuh. Sekali seset 2 ayat. Kalau kita ngapalin lagi nih, ayo balik lagi. Balik lagi ke surah Al-Qasas. Ayat 2, ayo, ayat 2. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Coba baca ayat 2. Tilka ayatul kitabil mubin. Dari awal. Coba berpasang-pasangan, cari teman, saling setoran satu sama lain. Ayo, berpasang-pasangan, saling setoran. Yang nggak dapat teman ya nggak apa-apa bertiga. Ayo, silakan saling setor satu sama lain. Saling setoran satu sama lain.
Jangan mangap-mangap doang. Bisa Ustazah? Bisa? Hah? Ustazah mah. Masa iya mah bisa ya? Hah? Coba baca Ustazah. Cakep. Masya Allah. Udah semua udah? Coba mama baca. Ayo. Dengerin. Masya Allah. Hebat. Berarti udah apa berapa ayat? 4 ayat. Kok bisa 4 ayat? Karena sama. Bener sama nggak? Coba dilihat dulu. Alhamdulillah. Udah kebukti kan? Udah kebukti bahwa ngapalin sehari 1 ayat, tidak sehari 1 ayat, pada prakteknya bisa 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Mau nenen itu, mau nenen. Iya bener lah. Sumpal deh udah. Udah biarin aja situ, nggak kelihatan aja. Nyaman yang nyaman. Gimana neneknya? Nggak usah ke bawah, sini aja pojokan kamu. Nggak apa-apa, malah ngaji sini bagus. Oh. Iya udah di situ ada. Ayo lagi. 1, 2, 3 dari ayat 1. Masya Allah. Dan nanti ayat-ayat ini mirip-mirip aja. Ayat-ayat ini mirip-mirip aja. Misalkan di Asy-Syu'ara akan ketemu ya, di surah Asy-Syu'ara akan ketemu 9. Coba lihat ayat 10. Benar gak? Wa idh nada rabbuka Musa. Asy-Syu'ara. Betul. Ayat 10. Semua dilihat ya, dilihat. Wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadh zalimina qauma fir'aun ala yattaqun. Nah, itu kosakatanya mirip-mirip aja. Mirip sama apa? Mirip sama ayat 3 surah Al-Qasas. Coba buka. Ada kosakata Musa, ada kosakata Fir'aun. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumi yu'minun. Oh Ustaz, ayat-ayat Quran sama, pusing kita. Gitu ya? Betul nggak? Ada nggak yang suka ngomong kayak begitu? Quran ayatnya mirip-mirip, suka terbolak-terbalik, pusing. Yang pertama, dibenerin dulu omongannya. Omongannya begini, AC. Quran mirip-mirip, jadi gampang. Paham? Paham nggak? Insya kalau sama guru ya jangan diem aja. Kalau ditanya paham nggak, ngangguk aja, nyenengin guru. Padahal dalam hati bingung. Apa aja, ayo ikutin. Apa aja. Bagaimana omongannya? Omongannya puyeng
Puyeng. Omongannya bingung. Omongannya susah. Gue jelek amat ya. Misalnya ada orang ngomong gitu, itu nggak boleh, karena ntar dia jelek beneran. Apalagi kalau emang temennya jawab begini, emang. Coba perhatikan kalimatnya. Ngapalin Quran mau gue puyeng, susah. Udah gitu ayatnya sama-sama lagi, suka terbolak-terbalik. Nah, akhirnya kita ngikutin omongan kita. Makanya ikutin aja omongan Allah. Apa omongan Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Waalaikumsalam dari Yai Hilman. Sakit. Sini. Pulang ke Mesir nih ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di otak kita, di pikiran kita, ya, di hati kita dan keluar ucapan kita ngomongnya harus begini. Bede, ngapal Quran gampang bener ya. Ayo coba ikutin. Asli ini gitu. Buktinya kita ngapal 2. Ikutin dulu. Buktinya kita ngapal 2, dapat 4. Bahkan tanpa sadar ibu-ibu semua ya, dan yang mendengar udah hafal banyak. Coba lihat ayat pertama surat setelahnya. Surat apa berarti? Habis Al-Qasas surat apa? Al-Ankabut. Apa ayat pertama? Coba. Siapa yang nggak hafal alif lam mim? Semua juga hafal, ya nggak? Berarti kalau situ pada udah hafal alif lam mim, emang satu ayat itu? Bukan. Udah berapa ayat nih? Nih kalau dihitung sama Al-Ankabut ayat 1, berarti udah berapa ayat kita hafal? Kalau alif lam mim doangan, berarti udah 2 alif lam. Bener nggak alif lam mim cuman 2? Coba lihat lagi surat berikutnya. Surat berikutnya apa? Ar-Rum. Ar-Rum apa bunyinya? Alif lam mim. Dulu ke belakang ada Ali Imran. Ali Imran coba lihat. Lihat Ali Imran. Lihat Ali Imran. Apa bunyinya ayat 1? Alif lam mim. Kita menduga alif lam mim cuma 1 di surat Al-Baqarah. Berarti sudah berapa ayat tuh? Situ apa? 4 datu minimal. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum. Udah menang banyak loh. Bapak-bapak, ibu-ibu udah menang banyak dalam menghafal Quran. Coba terusin. Innama amruhu. Terus. Iya, jangan ragu-ragu. Nah, terus. Nah, kalau dikumpul-kumpulin nih, jangan-jangan udah hafal 100 ayat. Iya. Persoalannya kita berhenti ngapal Quran, makanya nggak nambah-nambah. Coba terusin. Rabbana atina. Terus? Nah itu ayat itu. Itu ayat loh. Rabbana hablana. Ya, berarti itu udah nambah lagi tuh. Nah, udah nambah lah. Udah nambah lagi. Coba terusin. Nih, terusin.
wala ya'tunaka bimathalin. Nah, diem dah tuh. Ayat apa? Ya nggak apa-apa, berarti kan baru kenal. Ya paling aja. Tadi kan juga tilka ayatul kitabil mubin, yakin buat sebagian ibu-ibu dan yang mendengar itu baru. Yakin baru itu. Bosim. Ayo. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Coba bareng. 1, 2, 3. Nah, tugas ibu-ibu adalah tiap hari nambahin. Kalau ngapal Yasin, biasa itu Yasin. Enteng. Nah, Yasin sih. Nah, cuman Yasin mau apa? Yang jadi persoalan sampai nama amru. Oh, Yasin doang. Dari dulu apa? Kalau ngapal tabarok, enteng itu mah. Tapi ibu-ibu ketapang nih dan ibu-ibu pengajian yang musdaku, ngapal Al-Qasas tuh berita itu, berita. Dah hafalin dah. Satu hari satu surah Al-Qasas. Dari surat ini saya pernah sampaikan di Istiqlal dulu. Mungkin kayak Nur, Bu Ida, Elita, Mama, dan yang pada rajin hadir, Ustaz Yeni dan para petinggi di Muslim Madaku masih ingat gitu. Dari surah inilah kita belajar menjadi model Fir'aun, bawaannya khawatir melulu, takut melulu, cemas melulu, padahal segala ada, segala punya, segala bisa. Atau mau menjadi model ibunya Musa. Di mana ibunya Musa berusaha menjadi orang yang percaya diri, berusaha menjadi orang yang penuh dengan keyakinan. Dia belum yakin, belum percaya diri, belum. Buktinya nanti surah Al-Qasas bercerita, kalau nggak didorong juga sama Allah, nggak bakalan yakin juga. Namanya manusia lah gitu ya, manusiawi juga. Kita suruh lompat tuh, misalkan dari lantai 3, 1000 kali pelatihnya bilang lompatannya aman, kan tetap ada rasa-rasa gimana gitu. Ini nggak ada yang mau top nih, nggak ada yang mau beli. Azam mau beli aja, nggak mau. Ikutin saya dari surah ini. Kita belajar. Mau milih model Fir'aun yang suka khawatir, selalu khawatir, suka cemas, selalu cemas, suka takut, selalu takut, padahal segala ada, padahal segala punya. Milih model kayak dia, atau
atau kayak ibunya Musa. Belajar yakin, berusaha yakin, belajar percaya diri, berusaha percaya diri, belajar punya iman yang cakep sama Allah. Nah, pilihannya dua. Dan tiap hari kita akan diuji, Firaun atau ibunya Musa. Anak lapor nih, diterima mah di mana? Di UIN atau di UNS atau di UGM. Fakultas apa? Kemarin kedokteran. Terus yang kebayang sama kita apa? Yang kebayang sama kita ketiadaan, ketidakmampuan, ketidakpunyaan. Ya Allah, diterima gue bingung, nggak diterima gue bingung. Mengapa kok nggak diterima bingung, terima bingung? Nah, itu diterima 300 juta. Nah, ucapan begitu nggak ada pada ibunya Musa. Ucapan begitu cuman ada di Fir'aun. Makanya kalau ada orang yang khawatir-khawatiran gitu modelnya, langsung bilang Fir'aun lo ya. Mer, nanti kalau ada tamu suruh masuk ya. Taruhin air, keluarin kue, apa segala macam. Kita bangun pagi mikirin utang. Nah, ujian dah tuh. Kalau kita khawatir, berarti kita model siapa? Firaun. Ya gue duit dari mana? Gitu. Bayar pakai apa? Jangan. Kita jadi Firaun kecil. Iya benar. Jangan. Kita harus ikut modelnya siapa? Kita harus ikut modelnya Ummu Musa, ibunya Musa. Ibunya Musa disuruh sama Allah apa? Nanti kita akan lihat ayatnya. Disuruh oleh Allah apa? Anyutin tuh Musa kecil. Dengerin nih, nggak usah pada nyatet dulu. Keadaan saat itu adalah Fir'aun lagi nyari anak kecil buat dibunuh. Fir'aun lagi nyari laki-laki kecil, laki-laki bayi atau laki-laki balita. Buat diapain? Dibunuh, dipenggal. Fir'aun juga lagi nyari ibu-ibu. Buat diapain? Sama, dibunuh juga. Lah Fir'aun ini nyarinya ke seantero negeri. Karena dia khawatir impiannya terwujud. Mimpinya terwujud. Apa impiannya? Apa mimpinya? Nanti akan ada anak dari Bani Israel lahir yang besok akan menumbangkan dia. Ini belum jadi fakta, baru jadi berita. Tapi udah membuat Fir'aun ketar-ketir. Udah membuat Fir'aun cemas. Udah membuat Fir'aun khawatir, takut. Belum terjadi. Bedain dengan ibunya Musa. Ibunya Musa pantas dia takut karena udah terjadi. Ibunya Musa pantas khawatir karena udah terjadi. Nah di kehidupan kita sekarang ini banyak nih kayak Fir'aun begitu. Lo kalau nggak bayar lo ya gue polisiin lo. Nah itu kan baru berita, belum kejadian. Ya kok saya sih udah kurang bayar apa 4 bulan situ tidur di kontrakan saya kagak bayar. Maaf nih mah, kalau sampai bulan ini nggak bayar lo keluar. Nah itu kan baru berita, masih nanti juga kok. Kalau kita cemas, khawatir, nah kita jadi Fir'aun. Percuma dikhawatirin, ntar jadi terwujud. Mendingan jangan dikhawatirin. Mendingan pilih siapa? Pilih Ummu Musa. Pilih ibunya Musa. Bangun pagi nggak ada belanjaan.
Bangun pagi nggak ada duit buat belanja. Ayo, model Fir'aun gimana kalimatnya? Gua udah 3 kali ganti laki. Begini lagi modelnya. Udah susah makan ini. Hah? Ini belanja pakai apa ini? Gitu. Kalau begitu judulnya dia jadi Fir'aun. Bukan berarti dia jadi Fir'aun kayak Fir'aun bener loh ya. Maksudnya ya ngapain juga ikut model dia gitu loh. Mendingan ikut modelnya siapa? Ibunya Musa. Bagaimana ibunya Musa? Disuruh tabrak. Kamu takut sama Fir'aun? Takut, ya Allah. Kalau takut temuin. Gila. Di mana coba ilmu begini? Keren loh ini. Kamu takut anakmu nanti dibunuh sama Fir'aun? Iya takut, ya Allah. Dan nanti anaknya ngikutin juga. Bukan berarti dia nggak takut. Manusia mah tetap aja di manusia. Cuma emang dia nabi. Tapi dia ngomong bahwa dia takut. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Gitu. Ya Allah, beneran nih saya disuruh datang ke Fir'aun, ntar dia mendustakan aku loh. Bahkan kata Nabi Musa, ntar saya dibunuh, ayak tulu. Takut. Tapi kata Allah, tabrak aja. Urusan aku, kata Allah. Jawaban Allah tuh qala kalla, nggak bakalan. Sudah, pergi. Fadhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Tenang, ada aku tungguin. Tenang, ada aku kawal. Tenang, ada aku yang nemenin. Tenang, ada aku yang bela. Tenang, ada aku yang membantu. Tenang, ada aku yang menjaga. Tenang dah. Habis tenang, nggak mundur, tapi maju, disamperin Fir'aun. Nah, kalau dalam kasus kita bangun pagi nggak ada duit buat belanja, nggak ada duit buat masak, nggak ada belanjaan juga. Terus secara manusianya gitu kita mikir, ya Allah. Nah begitu pengen ngomong makan apa, langsung tutup. Jangan keomongan gitu loh. Kalau sampai keomongan itu yang terwujud. Jangan sampai keomongan itu loh, paham? Langsung kita bunuh aja udah omongan itu. Insya Allah lah. Adalah. Terus apa yang harus kita lakukan? Pilih ibunya Musa. Maksudnya Ustaz, jalan ke pasar aja udah. Nah, emang begitu. Kan ibunya Musa malah nganyutin Musa. Padahal air sungai Nil mengarah pada mana? Arah air yang sungai Nil mengarah pada istana Fir'aun. Dia tahu nih yang bener nih, ya Allah. Fir'aun lagi pada sama tentara lagi pada nyari bocah-bocah buat dihajar, dibunuh. Lah kita malah suruh nganyutin anak yang muaranya ke istana Fir'aun. Tapi kata Allah, emang begitu. Kalau mau uji nyali mau begitu. Mbak, Assalamualaikum. Salam. Ini nggak bisa bayar nih hari ini. Iya, belum bisa. Habis laki gua nggak bisa masuk. Masuk ngapa? Lah dia mah jagoan. Ya udah, tapi kalau sampai akhir bulan nggak bisa bayar, maaf nih. Iya harus keluar. Dilihat waktu dah. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal berapa sekarang? 16. Masih ada berapa hari ke akhir bulan? Masih 14 hari. Kita mau kuatir selama 14 hari. Mau berapa koyo habis? Mau berapa botrek kita minum? Aramek, apalagi itu judulnya obat-obat puyeng kita. Mau berapa lagi? Kita nggak enak tidur, nggak enak makan. 14 hari. Dia sudah merampas ketidaktenangan kita selama 14 hari. Siapa yang boleh? Kita aja nggak boleh ngerampas diri kita sendiri punya ketenangan. Masa orang lain boleh?
Yang bener aja. Nah, supaya kemudian kita enggak kerampas ketenangan kita, maka kata Allah apa? Jadilah ibunya Musa. Bagaimana ceritanya? Tabrak. Begitu pulang, yang punya kontrakan, suami balik, ngobrol berdua. Bang, dia udah tahu. Kenapa udah tahu? Dia WA gue juga. Ya begitu. Terus gimana? Ya kita ikutin si Mansur aja. Kata si Mansur, ya kita sholat aja udah. Kita balikin aja sama Allah. Terus habis itu kita datang ke yang punya kontrakan. Ngapain? Kita tanya mau dijual nggak? Itu namanya cakep nggak? Bisa begini, bisa. Gemeter terus dah. Lah gemeter itulah ibunya Musa. Tuh ibunya Musa gemeter. Jangan sampai kita yang menyangka, oh itu punya ibunya Musa. Enggak. Secara manusia, jadi manusia. Saya nggak bakal bacain ayatnya penuh. Ini jadi PR. Perhatiin aja ntar ayatnya. Ntar hari apa lagi? Rebo ya. Hari Rebo ntar saya pilih siapa yang bisa ceramah gitu. Nah, begitu. Ntar tiba-tiba yang duduk di depan di belakang. Ustaz. Ini dong, tantangan kan keren, terima dong, betul nggak? Iya, kalau perlu begitu selesai ngadep saya, Ustaz, saya besok yang ceramah. Itu namanya nabrak. Habis itu puyeng di mobil, di motor puyeng. Ngapa gua ngomong gitu ya? Telapak kaki, telapak tangan dingin apa minggu depan. Habis ini ibu-ibu nanti baca sampai ayat 13. Dari ayat 1 sampai ayat 13. Cocokin dengan apa yang hari ini kita pelajari. Rebo depan yang ceramah ibu-ibu. Saya duduk untuk menyimak. Begitu. Asik ya? Asik nggak? Dari kata libur. Assalamualaikum. Gitu. Jam 8 malam nih. Assalamualaikum. Kopi cetek. Oh kamu udah ada duit? Ya ini saya sama istri boleh bicara. Ya, kalau nggak ada duit ngapain ngomong? Iya, saya sama istri udah mutusin. Insyaallah kelihatannya saya sama istri beli aja dah rumah ibu, rumah kontrakan ibu. Saya sama istri insya Allah beli. Biasanya sih melotot kan lo gitu, bercandanya lo, hewan aja lo 4 bulan nggak bayar, bukan beli lagi. Bilang sama dia, kalau ibu khawatir saya nggak bisa bayar, Firaun. Ibu mesti yakin sama saya. Kalau ibu yakin sama saya bisa bayar, ibu jadi ibunya Musa. Bisa aja loh. Biasanya sih orang gak nerima. Ya nggak apa-apa. Situ punya omongan, orang gak nerima, bagus, berarti ada saksi. Kalau situ ngomong diterima, berarti keukur sama dia. Omongan kita, ya kecil punya itu mah. Assalamualaikum Bu, malam nih. Waalaikumsalam. Maaf nih Bu, kelihatannya kalau 4 bulan mah akhir bulan berat. Kalau 1 bulan bagaimana? Terus dia terima, nah berarti kan enteng omongan itu. Jangan omongan mah mesti berat. Itu latihan ngomong yang berat. Insya Allah, puyeng. Tapi abis itu latihan kita, karena naik terus. Kalau
Lu belanja sekilo, tak apa latihannya. Oh, telur berapa? Atu lagi, aduh. Lu kapan latihannya jadi orang kaya? Naikin dong. Oh, ada berapa telur semua? Gitu. Masih 7 peti sih. Ada 2 sama suami saya. Ngerti aja emang apa. Ya udah kok, saya borong semua. Sedangkan itu duit buat sebulan. Oh, mesti latihan tuh. Latihan tuh. Gitu-gitu namanya uji nyali. Kita mah jarang uji nyali sih. Nyali asli. Lihat tanah orang, tawar aja. Pusing amat. Hah? Iya tawar aja sih. Oh ngaji, tanah enak banget ini, pohon pisangnya banyak. Doain nih biar pada berbuat terus. Haji, saya beli gimana? Ntar kalau dia ngomong begini, lo itu tanda-tanda. Tanda-tanda itu tanah insya Allah bakal kebel. Salah, jangan mundur salah. Masih ada yang kuliah nggak di sini? Masih ada yang kuliah? Siapa yang kuliah? Masa? Kita udah lulus belum? Hah? Udah? Bener? Ya, udah gede ya? Udah nikah, Pak. Udah nikah ya, lupa. Siapa yang belum lulus siapa? Ada? Saya setempo-tempo tuh suka dapat WA. Ustadz Afwan, anak S1, program S1 Fakultas X gitu. Doain ya, skripsi kayak susah banget. Nah kalau skripsi susah, bagaimana caranya? Langsung daftar S2. Gitu emang. Hah? S1 aja belum kelar kan gitu. Sama nggak pertanyaannya? Lu bayaran aja belum, mau beli kontrakan gua lagi, sama nggak? Sama, tabrak aja. Mau yang lebih hebat lagi nabraknya gimana? Mau yang lebih hebat lagi daripada sekedar naikin ke S2? Mau? Bikin kampus sendiri. Iya, itu yang terjadi sama saya dengan izin Allah. Lah, ini contohnya. Lah bagaimana? Orang keren begini nggak dicontoh. Sombong lu tak. Lah saya mikir, lah gue diusir, gue DO, terus gue ngemis-ngemis gitu, supaya diterima lagi gitu. Males amat, gitu kan ya? Terus apa yang saya sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya takkan. Saya umumkan kepada dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Mansur mau bikin perguruan tinggi sendiri, mau bikin kampus sendiri, mau bikin universitas sendiri. Saat itu tahun 99 orang ngejebek. Tahu ngejebek? Gitu. Ngemeng aja lo. Mak lo nangis, lo jahat, lo buruk, lo bandel, lo nakal gitu. Semua orang yang saya kasih tahu ngomongnya apa? Lo nggak pantas omongan lo begitu. Lo selesain dulu S1 gitu. Orang-orang lulus dulu baru nikah. Lah saya balik aja udah, gue nikah aja dulu. Gitu, bukan ada yang mau lagi. Gue bingung juga tuh dia mau. Kita nggak punya apa-apa zaman dulu ya Allah. Saya bawa duit dulu 1 juta sama Ibu Murhada. Nih mak, duit 1 juta. Begitu keluar kamar, mikir saya, lah, gue nggak punya duit ya. Habis. Saya ketok lagi pintu. Assalamualaikum. Bapak balik lagi. Bagi 2 boleh. Asli loh tuh orangnya ada.
Mertua ngomong gini, ini ada nggak mertua nggak ada ya? Dulu ibu Murada ngomong gini, belum jadi mantu ngasih duit dipulangin. Jadi saya ngomong tuh sama orang-orang, udah, ntar saya bikin kampus sendiri aja, gitu. Kemana-mana saya ngomongnya begitu. Benar loh. Dan saya lakukan itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngumpulin brosur S2 dan S3. Jadi saya datang ke UI, S2-nya berapa duit sih? Gitu. S3-nya berapa duit sih? Saya datang ke kampus-kampus di Jakarta Raya ini. Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Saya kumpulin tuh brosur-brosur S2, S3. Gue gak pikirin S1, gue mau daftar S2. Itu namanya nabrak. Bangun pagi nggak ada duit, samperin tuh warung. Tapi jangan ngutang, kalau ngutang namanya mundur. Jangan ngutang, nabrak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pok, iya, ini warung dijual nggak? Ah, itu nabrak. Itu namanya nabrak. Datang nih leasing, izin Pak, besok pagi saya mau narik motor Bapak. Nah, gimana caranya? Pusing, puyeng, cemas, khawatir. Ya, gue udah masuk DP sekian, ya gue udah jalan 2 tahun. Ini gara-gara begini, tinggal berapa bulan doangan lagi, motor ditarik. Nyesek nggak? Nyesek. Takut nggak? Takut. Gemeter nggak? Gemeter. Nah, kalau itu yang terjadi, Firaun. Jangan biarkan diri kita menjadi Firaun. Kita kudu yakin sama Allah. Maka jadilah ibunya Musa. Gimana ceritanya? Abaikan WA ini. Langsung datang ke showroom motor yang baru. Itu namanya nabrak. Kemarin yang mau ditarik motor harga berapa? Harga 20 juta. Ya sudah, kita beliin anak kita motornya harganya 200 juta. Iya, nanya doang emang apa? Nanya doang sih. Ya tapi maaf nih, nanya doang itu lah nganyutin. Urusan nanti nyampenya urusan Allah. Emang tahu ibunya Musa bakal nyampe? Orang Sungai Nil bulak belok kok. Sungai Nil dalam juga, ada pusaran air. Dan binatang zaman dulu beda sama binatang zaman sekarang. Luasnya, dalamnya, panjangnya, lebarnya beda. Tapi urusannya Musa kecil punya ibu, apa kata Allah? Urusan kamu anyutin. Nah, jadi kalau kita bawa kepada teori hari ini, urusan kita adalah ngomong aja. Urusan kita adalah jalan aja. Urusan kita adalah tawar aja. Ya. Urusan aku ketolong nanti yang bayar. Asik. Keren. Dulu saya kalau mau beli sate sama istri, nabung 3 minggu kita. Aku bilang susah amat sih jadi orang susahnya. Iya lo bener loh. Menderita amat sih gue jadi orang miskin. Beli sate padang aja 3 minggu nabungnya. Bener loh. Saya kalau ngomong gini suka gemertek. Dan orang kan suka pada ngomel sama saya. Ustadz nih ngomongnya kaya, duit. Lu gak pernah ngerasain susah sih ya? Hah? Lu gak pernah ngerasain dihina sama orang lu ya? Hah? Lu gak pernah diinjak-injak orang lu ya? Gara-gara lu gak punya duit ya? Lu gak pernah lihat lu? Bini lu guling-guling tuh. Bininya ngambek. Guling-guling. Hah? Saya ngerasain loh jadi ayah di mana Wirdan nangis. Ada tukang mainan lewat, kita berdoa jangan apa Wirdan nunjuk. Kalau sampai si Wirdan nunjuk terus kita nggak bisa beliin, aduh kayak apa kita jadi ayah. Ngalamin loh. Makanya saya kalau ngomong begini suka gemertak. Maksudnya apa? Ya ayo orang miskin sini ngumpul. Jangan dengerin mereka yang ngomong pada begitu. Lu ngaji pengen kaya, ya emang gue pengen kaya mau apa lo? Emang lu mau kasih gue makanan? Kalau gue ke Allah sih, emang gue minta mah lu apa? Gitu. Iya bener. Simpernya kayak air. Iya bener. Orang pengen kaya kok nggak boleh, orang nyolong yang nggak boleh mah.
Lagi punya saudara bakal jadi kaya, mengapa nggak boleh? Oh lu doa pengen kaya, bagus, gitu dong. Tak kalau lu kaya lu bangun pabrik ya, gitu dong. Ntar laki gue kerja sama lu, nah kan mendingan begitu loh. Dulu kita pengen makan pala ikan, tuh demennya istri saya makan pala ikan. Hati saya gitu ya sebagai suami miskin saat itu dengan izin Allah. Kapan gue bisa beliin bini gue pala ikan? Iya bener, sampai tutup lagi tuh restoran Padangnya. Demi Allah tuh tanya bini gue tuh. Iya bener, nggak ketemu saja. Itu di mana dah? Restoran Padang yang dulu Cengkareng ya. Sampai tutup, saya belum jadi orang kaya. Ibu belum pernah doa begini ya? Belum pernah doa begini ya? Coba ikutin saya, ikutin. Ayo, angkat tangannya. Ya Allah, saya mah nggak pantas miskin ini. Agak cocok. Jadi seorang kaya. Pantas banget kali. Lihat badan saya nih ya Allah. Belum kaya aja udah lebar. Ampun. Ustaz bilang begitu, mau saya mah kagak cocok jadi orang susah gitu loh. Nah waktu itu saya nabrak sama istri. Ya udahlah kita ngomong duit mulu nih, nggak punya. Dan gak usah ngomong mulu, kita jalan aja. Hah? Gak ada urusan megang duit apa nggak megang, pokoknya jalan aja. Kata Allah kan juga begitu. Ibunya Musa, jalan aja. Nah, ini namanya gak sopan nih. Guru lagi ngajar loh, bagi-bagi roti, tidak berkepriguruan. Diam, stop. Orang mau taruhin dulu, gurunya taruhin. Ini muridnya. Ntar lu makan gua ngajar, enak aja. Widih hebat, dapet nih, masya Allah. Kok kangen nomor dia tuh? Wih, kece. Ini apaan ini? Roti Nabawi, kita suka makan ya. Oh, dari ibu ini? Yang bikin? Masya Allah. Ibu Sony Banjarwijaya, roti Nabawi, bukan main. Insya Allah yang makan roti ini nyampe Masjid Nabawi, amin. Iya cakep nih roti gini. Ya Ori boleh dah, bagiin. Namanya udah sama. Kalau tadi mau gue nyengir. Lu pada bagi roti, gue enggak. Alhamdulillah. Ya dah nyampe kita. Udahan dah. Kita ngaji dulu ya, ayat 1 sampai 13. Ya, ditaruh dulu rotinya. Taruh dulu rotinya, kita ngaji ayat 1 sampai 13. Nanti tugas ibu-ibu adalah ngaji ayat 1 sampai 13 bulak-balik. Paham? Apanya yang dibulak-balik? Ayatnya sama terjemahnya. Ini yang diceritakan sama Yusuf Mansur yang mana sih gitu? Yang diceritakan sama Yusuf Mansur sebelah mana sih? Kayak apa sih? Nanti ngaji ayat 1 sampai 13 bulak-balik. Artinya jangan baca cuma sekali. Baca lagi sampai ketemu Rebo yang akan Selasa Rebo yang akan datang. Nanti saya yang milih siapa yang ceramah. Enggak, ini beneran ini, nggak bohong. Udah, Allah datang, anggap aja pil dacil. Ini pil dama, daima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim
تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني